Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada KD2 ini kita akan membahas tentang perfect tense. Ada 3 jenis perfect tense yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu present perfect tense, past perfect tense, dan future perfect tense. Memang ada banyak hal yang sulit untuk kita pelajari ketika kita belajar tentang tenses. Nah, kenapa sulit? Karena tenses memiliki pattern atau rumus yang bervariasi. Belum lagi ada yang kalimat verbal dan juga kalimat nominal. Yang pertama yaitu present perfect tense. Present perfect tense is an action that happen from the past up to present. Yang mana present perfect tense ini memiliki rumus subject plus has or have plus verb 3 atau kata kerja ketiga. Dan subjek itu selalu menyesuaikan dengan auxiliary-nya. Jika subjeknya itu she, he, it atau nama orang, maka auxiliary-nya pada present perfect tense ini yang digunakan adalah has. Sedangkan jika subjeknya I, you, they, we, kemudian lebih dari 2 nama orang, maka kita menggunakan auxiliary pada present perfect tense ini adalah have. Dan harus diingat, present perfect tense ini digunakan dari kejadian yang sudah lewat sehingga saat ini kejadiannya itu masih berlangsung. Contoh, I have taken bath. Saya sudah mandi. Saya sudah mandi hingga sekarang itu masih ada efeknya, yaitu rambut saya basah. Tetapi kejadian itu sudah dan tidak ada waktu tertentu yang perlu disebutkan. Pokoknya udah aja gitu. Beda dengan past perfect tense dan future perfect tense. Yang kedua yaitu past perfect tense. Past perfect tense is a situation that happened in the past came before another situation in the past. Jadi untuk yang past perfect tense ini, kejadian yang lampau itu ada yang lebih lampaunya lagi. Maka biasanya pada past perfect tense itu ada 2 tenses di dalam satu kalimat. Namun pada past perfect tense ini yang paling utama yaitu adalah rumus yang digunakan adalah subject plus had plus participle. Maka untuk patternnya atau rumusnya sendiri yaitu subject plus had plus past participle, yaitu menggunakan kata kerja ketiga. Remember. Oke, ini yang terakhir, yang ketiga yaitu future perfect tense. Future perfect tense describe a situation that complete before another situation in the future. Jadi kalau untuk future perfect tense ini kejadian yang sudah selesai sebelum kejadian lain di masa yang akan datang terjadi. Oke, kalau untuk rumusnya di future perfect tense ini yaitu subject plus will plus have plus past participle. Ingat ya, past participle itu menggunakan kata kerja ketiga. Jadi kalau kalian menemukan kata-kata past participle berarti menggunakan verb 3 atau kata kerja ketiga. Oke, untuk contoh kalimatnya yaitu they will have arrived at the nearest hospital before sunset. Mereka akan tiba di rumah sakit sebelum matahari terbenam. Ini menunjukkan bahwa sebelum matahari terbenam itu loh, mereka akan sudah tiba di rumah sakit. Jadi mereka sudah menyelesaikan, sudah komplit, mereka sudah tiba di rumah sakit. Nah itu sebelum matahari terbenam. Kan jadi bolak-balik jelaskannya. Ya pokok intinya kayak gitu.
sebelum matahari terbenam, intinya batasannya itu adalah matahari terbenam. Maka sebelum matahari terbenam, mereka akan sudah tiba di rumah sakit. Nah, kalau yang tadi saya jelaskan itu rata-rata bentuknya adalah bentuk verbal. Sedangkan kalau bentuk nominalnya itu juga bisa. Nominal itu di mana dia itu tidak memiliki kata kerja, maka memerlukan kata kerja bantu. Contoh pada present perfect tense yang seharusnya has plus verb 3 menjadi has been. Sedangkan kalau untuk past perfect tense menjadi had been. Dan kalau untuk yang future perfect tense menjadi will have been, kemudian diikuti oleh verb ing juga boleh. Oke, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning.